Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan rekan-rekan industri kayu dan biomasa, baik ada yang ada di Gresik, ya, di Jawa Timur, di Saradan, Ngawi, Jatirogo, maupun PPI, kemudian juga rekan-rekan yang ada di industri kayu Jawa Tengah, baik yang ada di Berumbung, Cepu, maupun Randu Blatung. Semoga di hari Jumat, hari yang penuh barokah ini, kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, ya, bimbingan, supaya kita tetap bisa produktif dan mengabdi kepada perusahaan yang kita cintai ini. Amin. Baik teman-teman, kita mulai saja ya materi tentang Leader Talk Value Kompeten ya. Ini merupakan rangkaian sosialisasi tata nilai BUMN akhlak ya. Di teman-teman daerah bisa dibaca nggak materinya? Nah ini, ya besar ya. Ya, kelihatan ya. Oke, Pak Kamto, Pak Warlin ya, nggak usah dihafal Pak ya. Nanti berat. Ya. Baca-baca aja kalau lagi santai. Jadi latar belakang sendiri dari BUMN akhlak ini ya, terutama untuk tata nilai kompeten ya, dimulai dari arahan Presiden, di mana beliau mengarahkan bahwa pembangunan SDM menjadi prioritas utama, ya, yaitu membangun personil SDM pekerja keras, dinamis, produktif, terampil, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung oleh kerjasama industri dan talenta global. Wah, ini arahannya sangat pas di industri ini ya. Ada semua ini ya. Memang negara-negara maju ini ataupun organisasi maju didukung oleh sumber dayanya yang kompeten ya. Bahkan kalau kita lihat sejarah ya, bagaimana Jepang itu menjadi salah satu negara yang sangat maju ya. Padahal dulu dia tahun 1942 itu dibombardir ya di Hiroshima Nagasaki. Jadi begitu korban mungkin ratusan ribu atau jutaan korban jiwa ya. Pada saat itu kaisarnya menyampaikan ke panglima perangnya, tolong hitung ada berapa guru yang tersisa katanya ya, untuk mengembalikan atau membangun Jepang. Nah, itu jadi memang orang yang memiliki ilmu kompeten itu selalu ditempatkan di posisi yang paling tinggi gitu, seperti itu. Nah, dari arahan Presiden ke segenap jajaran ya, ke Menteri BUMN, ada program pengembangan talenta ya, yaitu bagaimana mengedukasi dan melatih tenaga kerja, mengembangkan SDM berkualitas untuk Indonesia, profesionalisasi tata. Kena aku ngomong. Saya pikir dengarkan dulu, terbareng dulu. Ya, mute dulu ya, Pak, Bapak-bapak. Nanti saya kasih kesempatan untuk diskusi kita ya. Masih di halaman kedua. Nah, ya. Itu pengejawantahan dari perintah Presiden oleh Pak Menteri BUMN ya. Kemudian adanya transformasi SDM BUMN ya. 7 wilayah transformasi BUMN bidang human capital yang harus dituntaskan ya. Artinya ini 7 bidang yang harus dituntaskan ya oleh segenap jajaran. Ada core value ya, learning development ya, kemudian reward punishment, pengembangan teknologi ya, kemudian hasil analisis ya, kemudian talent management ya, dan kapasitas building ya. Itu beberapa di antaranya 7 transformasi SDM di BUMN. Nah, karena kita masih kerja di perhutani ya, di salah satu BUMN, insya Allah menjadi BUMN yang terbaik, kita harus menerapkan core value akhlak, yaitu nilai-nilai utama SDM BUMN yang harus diadopsi oleh seluruh perusahaan di bawah naungan Kementerian BUMN. Nah, perhutani sendiri sebagai BUMN sudah melakukan aktivasi
core value akhlak ya. Nilai-nilai dari akhlak ini ya, nilai-nilai utama. Core value kalau teman-teman biasa core product ya gitu, side product ada main product, core product gitu sama yang paling utama ya. Sebagai budaya perusahaan agar seluruh karyawan Perhutani Group ya, tidak hanya di Perhutani tapi seluruh karyawan di Perhutani Group menerapkan perilaku akhlak. Nah, termasuk dalamnya kompeten dalam keseharian bekerja sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan dan kinerja perusahaan secara optimal dan GCG, Good Corporate Governance. Itu ya. Lanjut. Nah, mengenai tata nilai budaya perusahaan dan nilai kompeten ya. Ini urutannya. Kalau tata nilai akhlaknya teman-teman sudah belajar, sudah mengetahui, memahami ya. Sebagian besar mungkin hafal juga ya. Akhlak amanah, hak kompeten, hak harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi yang sebelumnya kita perkenalkan tentang amanah, untuk saat ini untuk kompeten. Definisi dari kompeten itu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas atau kemampuan diri ya, kapabilitas kita sesuai dengan bidang kita masing-masing. Nah, kemudian kita lihat apa sih corporate core value itu ya. Jadi nilai-nilai utama yang ditetapkan sebagai pedoman karyawan Perhutani Group dalam berperilaku dengan tujuan agar satu, karyawan dan perusahaan bekerja dengan patuh, comply pada etika, norma, dan hukum. Jadi hukum, norma, etika ini berlaku di semua jajaran, Pak. Semua perusahaan. Bahkan kita mungkin beberapa bulan ini dikejutkan bagaimana penguasa ya, yang jabatannya sangat tinggi itu ya, terjerat masalah hukum. Kurang bagaimana berkuasa ya seorang Irjen, misalkan Sambo itu ya. Tetapi pada saat dia tidak patuh terhadap hukum, akhirnya dia kena sendiri. Apalagi kita yang ya jabatannya masih di bawah gitu ya, jauh di bawah. Jadi kalau sampai tersandung kepada hukum, nah ini berat gitu. Tidak hanya hukum, norma dan etika ya. Norma yang berlaku di perusahaan, di lingkungan ya, di keluarga kan, misal gitu ya. Norma nih katakanlah, walaupun secara mungkin hukum katakanlah ada yang seseorang misalkan mabuk misalkan gitu ya, dia tidak melanggar hukum karena tidak mengganggu keamanan, ketertiban ya. Tetapi karena norma di masyarakat memang orang mabuk itu dikhawatirkan mengganggu, tidak baik dan lain-lain, bisa jadi dia dipukulin gitu ya karena mabuk bisa. Etika pun sama ya, kadang-kadang hal kecil saja misalkan kita lewat di depan orang gitu ya. Secara hukum nggak ada kewajiban kita untuk permisi dan lain-lain, tetapi secara etika ya, kita yang sendiri lewat di orang-orang yang duduk, nah kita etikanya mengucapkan salam atau misalkan kelunuwun lah gitu ya. Nah itu yang harus dipatuhi. Sama di perusahaan seperti itu. Kemudian dengan adanya pedoman, diharapkan karyawan bekerja dengan nyaman karena ada pedoman. Dia tidak merasa menjadi inferior atau yang lemah gitu. Wah pasti saya kalau apa-apa saya disalahkan. Oh kalau ini pasti saya enggak, karena memang ada pedomannya. Jadi kalau orang berbuat salah ya itu yang akan menerima akibatnya. Gitu. Nah diharapkan dengan adanya core value ini perusahaan terus maju dan berkembang. Kemudian apa yang dimaksud dengan corporate culture atau budaya perusahaan? Culture itu budaya ya. Yaitu nilai-nilai dan perilaku karyawan yang akan terlihat dari bagaimana mereka berinteraksi dalam bekerja, termasuk dalam mengambil keputusan. Jadi setelah kita tahu pedoman ya, norma etika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, yang ada di dalam pikiran kita ini selalu kita berupaya untuk berbuat baik ya, diniatkan dengan baik, kemudian ucapan kita dijaga, ditata dengan baik, itu juga akan tercermin dalam tindakan kita gitu ya.
kita selalu berusaha untuk melakukan hal-hal yang benar dan menjauhi hal-hal yang dianggap salah. Nah, kalau sudah menjadi kebiasaan dari pikiran, ucapan, perbuatan, itu menjadi habit, kebiasaan sehari-hari. Nah, kalau hampir semua orang, syukur-syukur semua orang sudah melakukan seperti itu akan timbul budaya perusahaan, yaitu budaya yang baik gitu ya. Nah, kenapa ini harus diperhatikan core value dan corporate culture ini ya? Karena mungkin kita ya kadang-kadang sering melihat orang-orang yang anggotanya pinter, punya semangat, punya tujuan, tetapi mereka tidak mampu bekerja sama. Apa sebabnya? Karena mereka memiliki value yang berbeda. Misal ada di satu perusahaan ya, karena rekrutmen anak-anak baru, ini dari sarjana teknik, ada dari sarjana sipil, hukum, misal gitu ya. Orangnya pintar semua ya. Nah, karena kalau tidak ada value yang sama atau masing-masing berbeda ya, ini tidak akan terjadi satu kekompakan gitu ya. Misalkan yang sarjana teknik, saya kan kepentingannya ini merakit mesin. Yang sipil ya terserah saja, saya kan yang penting bangunannya jadi gitu ya. Kalau yang hukum ya itu pekerjaan kamu, saya memastikan bahwa semua prosedur tidak melanggar hukum, misalnya seperti itu ya. Orang keuangan, ini gimana sih? Kan kita harus cari uang, misalnya gitu. Nah, kalau tidak ada value yang sama gitu ya, akan sulit untuk membangun kerjasama yang harmonis ya. Nah, makanya nilai-nilai utama sumber daya manusia BUMN berfungsi sebagai identitas dan perekat budaya kerja perusahaan. Jadi kalau sudah ada nilai, ada budaya yang baik, itu akan menjadi satu perekat. Misalkan ya, pimpinannya karena biasa berbuat baik ya, berbicara dengan baik, melakukan hal yang baik, tentu akan dekat dengan karyawannya gitu ya. Demikian pun karyawannya sama, karena dia selalu berbuat baik. Pemimpin melihat, merasakan, wah ini bagus nih kinerjanya, orangnya juga cakap ya. Nah, itu akan lebih mendekatkan ya, seperti itu. Nah, kemudian kompeten ya. Kompeten. Nah, ini di tengah ya. Apa sih yang dimaksud dengan kompeten itu? Kamu kompeten nggak terhadap pekerjaan? Nah, kompeten yaitu menggambarkan kemampuan dan keterampilan seseorang untuk melakukan sesuatu secara memadai. Atau kapasitas seseorang untuk memahami suatu proses yang dapat diperoleh melalui proses pembelajaran. Seseorang dianggap kompeten saat mampu melakukan tugas tertentu dengan kualitas terbaik. Kompeten itu tidak hanya pintar atau tidak mesti pintar ya, karena kadang kan pintar itu relatif. Ada yang orang mengukur pintar itu dengan ukuran tertentu, IQ atau nilai. Belum tentu juga itu. Memang nilai baik, nilai yang tinggi itu baik gitu ya. Rapot yang atau IPK atau mungkin rapot kelulusan yang tinggi itu baik, tapi belum tentu kompeten, karena di dunia kerja kita harus memiliki keahlian. Dan keahlian tiap orang-orang itu berbeda, baik jenisnya maupun tingkat keahliannya. Semakin orang sering melakukan, semakin orang sering belajar, itu di bidang tersebut akan jauh lebih baik dibanding bidang lain. Misal begini, ada orang yang ahli di bagian benso ya, karena tiap hari dia kerjanya yang benso gitu ya, dia ahli di bidang benso. Tetapi pada saat dia diberikan tugas misalkan membuat laporan ya di komputer, hal yang baru yang mungkin belum pernah atau jarang sekali dia lakukan, tentu di bidang itu memiliki kompetensi. Tapi sebaliknya, teman-teman yang di staffing mungkin di kantor jago komputer, belum tentu jago di dalam teknis misalkan pembuatan RST. Nah, tinggal bagaimana keinginan kita. Misalkan kita kitanya jago di komputer, tetapi saya mumpung di industri ini, saya ingin tahu sih buat RSC itu bagaimana membuat decking ya, flooring yang bagus. Nah, disitulah ada proses belajar ya, pembelajaran learning ya. Nah, learning ini juga bisa di prosesnya ya untuk memperoleh pengetahuan ya, keterampilan dan sikap atau perilaku.
Jadi bisa secara terstruktur maupun independen. Kalau terstruktur tuh misal gini, ada staf yang masuk katanya ya, baru setahun misalkan sudah belajar sendiri ya, tahu-tahu ada panggilan dari Pusdik atau Pepi sekarang ya, Pepi khususnya belajar tentang perkayuan ya, ikut teorinya, ikut prakteknya. Nah, itu dilaksanakan secara terstruktur atau mendapat tugas belajar misalkan, melanjutkan bisa S1, S2, S3 gitu. Maupun independen. Nah, independen itu yang tadi misalkan seorang staf di bidang pelaporan tapi dia mau belajar bagaimana menggergaji, bagaimana nyetel mesin, nyetel gerinda dan lain-lain gitu ya. Bagaimana membuat finish product dan lain-lain. Nah, itu secara independen ya. Nah, tujuannya apa? Yaitu agar setiap individu itu mampu secara produktif dan profesional melaksanakan pekerjaan dengan kualitas terbaik sesuai dengan arah transformasi perusahaan. Ya, memang tuntutannya misalkan kalau staf pelaporan dia minimal bisa membuat laporan yang baik, yang benar. Tapi untuk menuju baik, benar, bahkan dia paham, tentu dia harus memahami teknis-teknis pekerjaannya. Bagaimana memilih BBI. Apa sih yang dimaksud dengan BBI A1? Ada A1, A2, ada sortimen finir, hara, industri misalkan ya. Pertama, dua, nah, tiga. Nah, itu tentu harus ada kemauan untuk belajar. Kemudian apa sih jenis-jenis kecerdasan yang diperlukan ya? Ada istilah book smart ya. Nah, ini cerdas dan berpendidikan secara akademis. Nah, di perusahaan itu makanya ada beda-beda ya. Ada yang pendidikannya SMA, ada S1, S2, S3 gitu. Nah, jadi nggak perlu risau, nggak perlu khawatir, kan kadang sering ada yang bilang ya kalau saya kan pendidikannya dulu sambil apa selonjoran atau apa sambil tiduran waktu itu nggak mungkin ya. Nah, memang secara institusi ya ini diperlukan batas-batas misalkan kalau untuk operator atau tenaga di lapangan ya mandor tidak perlu S1, mungkin cukup dengan SMA karena dia akan lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik. Tetapi ada mungkin yang nanti akan mengisi jabatan-jabatan tertentu ya, pimpinan, misalkan manajer, dari mulai asman, manajer ya, ADM atau GM, bahkan direktur. Nah itu butuh pendidikan tertentu, misalkan sarjana ya, kesarjanaan. Bahkan harus S2, S3 ada. Nah itu diperoleh dari book smart ya. Ada juga street smart, yaitu peka terhadap kondisi lingkungan internal dan eksternal, memiliki attitude yang baik, mengetahui best practice, dan memiliki pengalaman serta kemampuan dalam menangani situasi dan permasalahan yang terjadi dalam aktivasi sehari-hari. Ada nggak orang seperti itu? Banyak, ada ya. Saya kasih contoh satu aja ya. Kalau saya sepanjang kerja di perhutani, karyawan perhutani yang paling sukses siapa menurut teman-teman? Jadi saya tuh pernah melihat sosok Pak Bagja ya, Pak Subagja, sarjana ekonomi. Nah, dia mulai kerjanya itu dari staf TU di BKPH Sanca di KPH Indramayu. Jadi saya pernah ngobrol cerita, dia cerita. Jadi dia tuh dimulai dari staf dan jabatan terakhir apa coba? Direktur keuangan. Jadi kalau di perhutani itu ada yang direktur, misalkan karena dia lulusan S1 ya, IPB, UGM atau dari universitas lain, sudah biasa banyak. Tapi yang menduduki direktur dari jabatan staf ya, bahkan tekbor dulunya, tekbor dia kan, PKWT dulu, tapi bisa menduduki sampai jenjang direktur, ya itulah Pak Bagja ya. Nah, mungkin teman-teman tahu lah. Nah, itu makanya orang sukses yang dan dia lebih banyak kecerdasannya, pengetahuannya didapat mungkin dari istilah di sini tuh street smart ya. Kalau SE-nya kan dia menyesuaikan saja karena dia kan setelah dari staf itu menjadi TU Asper, menjadi KSS keuangan ya. Jadi KTU, kemudian kasih di
Dipre ya, jadi karo, jadi asdir sampai dengan direktur. Nah, itu contoh. Jadi ini menandakan bahwa teman-teman jangan terjebak atau takut, wah saya kan bukan sarjana kehutanan, oh, saya bukan lulusan IPB, bukan lulusan UGM, bukan lulusan ini. Kesempatan itu selalu ada. Dan tidak semua juga yang sarjana-sarjana ini mencapai posisi-posisi yang cukup tinggi gitu ya, seperti itu. Lanjut. Nah, ya. Kemudian di highlight atau kita fokus ke kompeten dari tata nilai akhlak ini ya. Ada kata kunci sebetulnya yang bisa dilakukan oleh semua orang tanpa melihat dia pendidikannya apa, asalnya dari mana, ini grupnya grup siapa, rombongan siapa ya. Nah, kata kuncinya satu, kinerja terbaik. Jadi siapapun dia, dari manapun ya, saranya dari mana, misalkan mau orang deso, mau orang kota gitu ya, tapi selalu menunjukkan kinerja terbaik. Kemudian sukses dan berhasil ya. Jadi dia selalu bekerjanya itu ada kesuksesan, ada keberhasilan ya, walaupun tidak mesti setiap pekerjaan itu selalu berhasil, mungkin ada juga yang gagal, tetapi selalu berusaha untuk berhasil. Kemudian learning agility, jadi kelincahan belajar, jadi dia mau belajar ini, belajar itu, belajar A, B ya, dan menjadikan ahli di bidangnya. Nah itu kata-kata kunci di kompeten itu. Jadi di industri kayu itu saya sering mendengar, Pak, ini mau pensiun, beliau ini ahlinya katakanlah finish product misalkan ya. Bisa jadi dia ahlinya furnitur atau Pak dia tuh ahlinya FJL. Nah, berarti dia disebut ahli itu kompeten karena dia selalu menunjukkan kinerja terbaik ya. Pernah sukses dan berhasil, kemudian juga mau belajar tentang FJL dan ahli ya, tidak semua bisa melakukan pekerjaan itu. Kemudian ini kalimat afirmasi ya, kalimat-kalimat yang harus sering didengungkan ya, diucapkan supaya nanti mempengaruhi mindset kita ya. Nah, ini yang diajarkan oleh Ari Ginanjar. Jadi kalimat afirmasi ini kalimat positif ya. Misalkan kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Nah, ini yang perlu kita pahami, kita terapkan dalam keseharian kita ya. Kemudian bagaimana panduan perilaku kita untuk meningkatkan kompetensi kita? Jadi yang pertama meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah ya. Mungkin 20 tahun yang lalu kita mengolah kayu-kayu, vinir, hara ya, masih mendapatkan vinir-vinir yang bagus. Tapi sekarang A3 udah susah. A2 demikian, yang banyak A1. Nah, kalau kita masih berpikiran, wah Pak, kalau nggak produksi vinil kayaknya berat gitu. Nah, ini berarti kita tidak mampu meningkatkan kompetensi dengan tantangan yang berubah. Kemudian kita mau membantu orang lain belajar ya. Orang lain belajar itu bisa rekan kerja, anak yang baru, bahkan pimpinan. Jadi teman-teman nggak usah minder, misal ya. Tentu teman-teman kepala PGM itu jauh lebih ahli dibanding saya untuk bidang penggergajian. Karena saya pengetahuannya sedikit saja, mungkin permukaannya saja. Tetapi mungkin bidang lain yang teman-teman tidak geluti, saya bisa di bidang itu. Jadi perbedaannya di situ saja. Jadi tiap orang itu ada kekurangan, ada kelebihan. Sehingga harus berupaya membantu orang lain belajar. Kemudian selalu menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Mau diawasi, mau tidak, kita tahu bahwa yang terbaik itu gini. Misalkan bahwa kayu ini rendemennya harus mencapai 30% katakanlah. Nah, kita terbaik. Dengan nilai yang terbaik, menghasilkan decking, ya, baru turunannya flooring. Nah, seperti itu. Kemudian turunan nilai perilaku kompeten itu yang pertama profesional ya. Jadi selalu mengerjakan itu sesuai dengan aturannya ya, dengan tujuan awalnya ya, kemudian dilaksanakan tepat waktu gitu ya, tidak menunda-nunda, tidak ada hal yang dikurangi, misalkan kualitasnya, bahan dan lain-lain gitu ya, atau kita rubah ya, oh ini mestinya mutunya D,
apa misalkan musim D kita tulis T, misalnya, tidak seperti itu. Kemudian belajar yang berkesinambungan ya, bisa di mana saja. Dan menjaga mengutamakan kualitas. Nah, penerapannya apa teman-teman di kantor maupun di pabrik? Misalkan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dengan kualitas terbaik. Nah, misalkan ada order decking, waktunya berapa? 3 bulan, 2 bulan sudah selesai. Ya. Nah, kemudian kualitasnya juga bagus, sehingga diterima oleh buyer. Gitu. Atau yang di kantor, misalkan diminta laporan keuangan, besok dikumpulkan, wah dikerjakan ya hari ini sampai dengan malam, selesai kita lihat lagi, kita kalau ada yang salah kita edit, perbaiki sampai dengan laporannya terbaik. Bahkan sebelum besok malam sudah atau sore sudah bisa dikirim. Nah, itu berarti tepat waktu dan kualitas terbaik ya. Jangan sampai misalkan tepat waktu tuh tenang aja kan maksimal minggu depan. Ya, saya harus tepat waktu udah minggu depan aja misalnya. Jangan seperti itu ya. Pengertian tepat waktu di sini kalau bisa lebih cepat kenapa tidak gitu ya. Tetapi harus tetap mengelola dengan kualitas terbaik. Jangan juga misalkan oh ini kan harus cepat. Ya udahlah dikasih waktu 3 hari, saya bisa 2 hari tetapi kualitasnya dikurangi. Nah, ini jangan seperti itu. Kemudian selalu belajar hal baru untuk menghadapi tuntutan perubahan tadi ya. Jadi kemarin saya, Pak Eko, Pak Agus ya, dan teman-teman Pak Jadi itu main-mainlah ke Politeknik Furnitur dan Pengolahan Kayu. Jadi mata kita terbuka, kita kadang-kadang merasa ahli di bidang kayu sudah tahunan, tetapi melihat bagaimana mesin-mesin terbaru, produk-produk mereka yang bagus ya, kualitasnya, presisinya, ya ini bikin kita minder. Tapi kita minder dalam artian, nah berarti kita harus banyak belajar, bukan minder. Udahlah, saya kemampuannya segini. Nah, ke depan kita harus belajar ke orang ahli. Padahal di sana salah satu pimpinannya atau dosennya itu keluaran perhutani ya angkatan 2015, kemudian dia keluar ikut rekrutmen ASN dan keterima di Departemen Perindustrian dan menjadi salah satu dosen di Politeknik Furnitur dan Pengolahan Kayu. Jadi terbukti bahwa ya siapapun bisa belajar hal-hal yang baru dan bisa adaptif. Lanjut. Nah, ini ada yang tahu nggak ini? Simbah ini ya. Nah, ini kalau dulu mungkin yang sering belajar eksak ya, ada kita mendengar Albert Einstein ya. Nah, insanity is doing the same thing over and over again and expecting different result. Nah, dia bilang ya, kalau bahasa kitanya, melakukan hal dengan cara yang sama berulang kali dan mengharapkan hasil yang berbeda merupakan suatu kegilaan. Ya. Sekali lagi, melakukan hal dengan cara yang sama berulang kali dan mengharapkan hasil yang berbeda merupakan suatu kegilaan. Contoh ya, misalkan di industri kayu nih, kita terbiasa menyusun RKAP ya, kemudian menyusun ANBIS, PKS, udahlah nanti ada Januari kok, biasanya juga Januari, nanti selesai Februari, disetujui Maret gitu. Nah, tahun kemarin hanya tercapai misalkan 60%, tahun ini 50% ya, tahun depan segitu. Atau tahun depan masa segitu, saya pengen 100%, tapi dilakukannya sama. Oh nanti aja Januari kita nyusun. Nah itu satu kegilaan kalau kita melakukan hal yang sama ya, cara yang sama berulang kali tapi mengharapkan yang berbeda. Nah, pada saat kita ingin yang berbeda, oh tahun depan kita ini harus lebih baik, harus mencapai, harus terlampaui target RKAP. Berarti apa? Nah, ini persiapannya harus kita lakukan di akhir tahun supaya kita bisa start dari mulai awal tahun. Jadi, hasil yang berbeda akan didapatkan apabila caranya yang kita perbaiki, caranya kita rubah ya dengan lebih baik. Gitu ya teman-teman. Lanjut, kira terakhir ini ya. Nah itu ya quotes terakhir. Jadi sekali lagi saya berharap teman-teman ini termasuk diri mengingatkan saya sendiri ya, dari saya sendiri sampai dengan operator jajaran di lapangan di pabrik ini harus
terus berupaya untuk meningkatkan kompetensi dengan cara belajar baik melalui buku, melalui video, ya, YouTube, TikTok, lain-lain untuk belajar tentang kayu. Atau misalkan kita belajar kepada rekan kita, pabrik sebelah yang bagus, atau teman kita yang kerja di pabrik lain, atau ada yang di instansi ataupun di perguruan politeknik dan lain-lain untuk mengembangkan kompetensi kita khususnya di bidang industri kayu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada diskusi ya, dibuka saja, dipandu oleh Pak Eko kalau ada pertanyaan, bisa tentang core value ini atau misalkan hal-hal lain, mumpung bertemu secara online dengan saya dan beberapa dan semua manajer ya, pimpinan. Monggo, silakan. Baik, terima kasih Pak JM yang telah menyampaikan materi salah satu nilai-nilai akhlak BUMN dalam hal ini dengan fokus pada kompeten. Semoga pencerahan pada pagi hari ini bisa membuka wawasan kita dan juga bisa menambah pengetahuan kita untuk perbaikan khususnya industri kayu di masa yang akan datang. Saya kira cukup ya. Baik teman-teman industri kayu dan biomasa yang saya cintai, saya banggakan. Saya kira materi ini bukan untuk dihafal, tapi justru untuk kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mau belajar ya, mau melihat dunia luar ya, supaya kompetensi kita atau dalam bahasa sederhananya keahlian kita minimal di bidang yang kita geluti lah itu meningkat dan memberikan kontribusi yang baik kepada perusahaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang pas gitu ya. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jen yang sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.